Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri atas kesempatan dan juga waktunya. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulidatun Nurul Azizah. Saya merupakan siswa representatif dari MA Tahfidz Putri Yambu'ul Quran II Muria. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan membahas mosi. Dewan ini akan mewajibkan untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum saya memulai argumen dan juga perdebatan, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu latar belakangnya. Keluarga adalah fondasi awal untuk tumbuh kembang anak yang akan membentuk kepribadiannya. Sebelum anak mengenal lingkungan yang lain, keluarga sudah memberikan dasar-dasar untuk perkembangan anak. Dengan demikian, keluarga merupakan ujung tombak dalam pembentukan kepribadian anak dan orang tua adalah guru utama di tahun-tahun pertama kehidupan anak. Hal ini karena orang tua adalah model bagi anak. Dalam tumbuh kembangnya akan lebih baik jika kebutuhan-kebutuhan anak diperhatikan untuk kesejahteraannya. Dalam hal ini, kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan juga kebutuhan hidup anak. Meskipun demikian, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa banyak sekali peristiwa di masyarakat yang rentan dengan permasalahan keluarga. Bisa jadi kondisi ini menunjukkan adanya kerapuhan keluarga, seperti misalnya banyak kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, maupun perilaku anak-anak yang semakin mengkhawatirkan, seperti kenakalan remaja, kekerasan seksual remaja, akses pornografi, serta penggunaan narkoba. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini haruslah menerapkan program parenting yang berbasis keluarga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan keluarga dalam peningkatan gizi dan kesehatan, perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sesuai tahapan usia anak. Dari tim pemerintah mengatakan bahwa strategi yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah dengan cara uji kelayakan apakah orang tua tersebut sudah pantas secara psikis ataupun moral dalam persiapan memiliki anak. Namun, tes tersebut menurut oposisi tidak perlu dilakukan karena sudah selayaknya semua pasangan suami istri mempunyai anak agar tidak memutus keturunan mereka. Jika diterapkan di Indonesia, hal ini sangat tidak relevan, mengingat banyak dari anggota keluarga menginginkan sebuah anak untuk menjadi penerus dari keluarga, dan juga banyak dari penduduk menggunakan embel-embel marga sebagai suatu kehormatan di mana marga tersebut akan diturun-menurunkan kepada anak yang akan menjadi hak waris keluarga mereka. Dewan Juri yang berbahagia, kelayakan memiliki anak tidak hanya diukur dari tes kelayakan saja. Pada dasarnya, kondisi perkembangan anak dipengaruhi 3 faktor utama yang bekerja secara stimulan, yaitu yang pertama, faktor herediter, yaitu sifat atau kondisi bawaan yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua, pertumbuhan dan kematangan fisik yang dipengaruhi oleh konsumsi makanan atau asupan zat gizi, perawatan kesehatan, dan juga perawatan anak secara umum. Yang ketiga adalah stimulasi lingkungan, yang tergantung pada sejauh mana orang tua dan lingkungan di sekitar anak memberikan stimulasi psikososial atau proses pembelajaran yang mendorong perkembangan anak. Untuk itu, pihak oposisi menyatakan uji tes kelayakan memiliki anak tidak perlu dilakukan. Permasalahan ini dapat diatasi dengan metode parenting yang baik. Apabila pasangan telah mempersiapkan diri untuk segera memiliki momongan dengan jumlah tertentu, maka perlu adanya edukasi selanjutnya yang berupa mendalami ilmu parenting atau belajar ilmu menjadi orang tua. Seorang laki-laki bersiap menjadi seorang ayah dan perempuan bersiap menjadi seorang ibu. Tidak sebatas keilmuan saja, namun kedua pribadi harus menemukan rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Parenting education atau pendidikan parenting adalah pendidikan yang berupaya untuk meningkatkan atau memfasilitasi perilaku orang tua yang akan memengaruhi hasil positif perkembangan pada anak-anak mereka. Parenting education menjelaskan berbagai program pengajaran dan dukungan yang fokus pada keterampilan, perasaan, dan tugas menjadi orang tua. Tahapan pembentukan parenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengasuhan fisik mencakup semua aktivitas yang bertujuan agar anak dapat bertahan hidup dengan baik dengan menyediakan kebutuhan dasarnya seperti makanan, kehangatan, kebersihan, ketenangan waktu tidur, dan juga kepuasan ketika membuang sisa metabolisme dalam tubuhnya. Yang kedua, pengasuhan emosi mencakup pendampingan ketika anak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti merasa terasing dari teman-temannya, takut, atau mengalami trauma. Pengasuhan emosi ini mencakup pengasuhan agar anak merasa dihargai sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan dan untuk mengetahui resikonya. Pengasuhan emosi ini bertujuan agar anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menciptakan rasa aman, serta menciptakan rasa optimis
atas hal-hal baru yang akan ditemui oleh sang anak. Yang ketiga, pengasuhan sosial yang bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan memengaruhi terhadap perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Pengasuhan sosial ini menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan membentuk sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Pengasuhan sosial yang baik berfokus pada memberikan bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik di lingkungan rumah maupun sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus diembannya. Selain itu, tes uji kelayakan juga dapat diganti dengan metode pendidikan karakter. Karakter dipengaruhi oleh hereditas perilaku seorang anak yang seringkali tidak jauh dari perilaku ayah dan juga ibunya. Kecuali itu lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, ikut membentuk karakter. Teknik-teknik parenting tersebut tentu perlu disesuaikan dengan karakter dan juga kondisi anak. Orang tua yang mempersiapkan dan membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai mengenai pengasuhan dan memahami karakter anak mereka dapat menerapkan teknik parenting yang tepat dan sesuai dalam mengasuh anak mereka. Perkembangan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Dewan juri yang berbahagia, keluarga memiliki peran yang penting dalam membentuk kepribadian anak karena keluarga merupakan madrasah pertama dalam kehidupan. Dalam proses pengasuhan anak, setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda. Terdapat 3 macam pola asuh yang digunakan oleh orang tua dalam memberikan pengasuhan pada anak. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pola asuh ini mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan juga cenderung diskriminatif. Hal ini ditandai dengan tekanan anak untuk patuh kepada semua perintah dan keinginan orang tua, kontrol yang sangat ketat terhadap tingkah laku anak-anak, kurang mendapat kepercayaan dari orang tua, anak sering dihukum apabila anak mendapatkan prestasi jarang diberi pujian atau hadiah. Untuk itu, saya sebagai tim oposisi sekali lagi mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Terbukti berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.